Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Togar dengan NIM 2020 702042. Kelas 2002C Ilpol, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah yaitu Sosiologi dan Antropologi. Ada 3 topik yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu Sosiologi, Antropologi, dan ruang lingkupnya. Yang kedua, interaksi sosial. Yang ketiga, dampak pembelajaran daring di masa COVID-19 di Indonesia. Yang pertama yaitu Sosiologi, Antropologi, dan ruang lingkupnya. Sosiologi berasal dari kata Latin yaitu socius yang berarti kawan atau teman, dan kata Yunani yaitu logos yang berarti ilmu. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sifat perilaku masyarakat. Sedangkan antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos yang berarti manusia, dan logos yang berarti ilmu. Jadi antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaan manusia. Selanjutnya, ciri-ciri sosiologi dan antropologi. Ciri-ciri sosiologi ada 4. Yang pertama, empiris. Empiris berdasarkan observasi terhadap kenyataan dan tidak bersifat spekulatif. Yang kedua, teoritis. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang dibangun menjadi sebuah teori yang disusun secara logis. Selanjutnya, kumulatif. Kumulatif bersangkutan dengan kumulasi atau bersifat menambah. Yang keempat, non-etis. Non-etis dalam ciri non-etis, sosiologi membahas suatu permasalahan soal tanpa mempersoalkan nilainya, yaitu baik buruknya persoalan yang dibahas. Selanjutnya, ciri-ciri antropologi. Ciri-ciri antropologi yang pertama yaitu empiris. Yang kedua, selalu berkaitan erat dengan sejarah. Yang ketiga, memiliki ruang lingkup yang luas. Yang keempat, selalu mengalami perkembangan dengan sejalannya waktu. Selanjutnya, ruang lingkup dari sosiologi dan antropologi. Ruang lingkup sosiologi. Ruang lingkup sosiologi lebih luas dari ilmu sosial lainnya karena mencakup sebuah interaksi yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok dalam lingkungan masyarakat. Ruang lingkup antropologi. Ruang lingkup antropologi. Antropologi sebagai salah satu cabang ilmu sosial yang mempunyai bidang kajian sendiri yang dapat dibedakan dengan ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, ekonomi, ilmu politik, dan lain sebagainya. Antropologi juga dapat dikelompokkan ke dalam cabang ilmu humaniora karena kajiannya terfokus kepada manusia dan kebudayaannya. Selanjutnya, yang kedua, topik kedua yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu maupun kelompok atau kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial bisa terjadi di mana saja, termasuk di lingkungan sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, interaksi sosial dibedakan menjadi 2, yaitu interaksi sosial asosiatif dan interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarahkan pada kesatuan dan kerjasama. Sedangkan interaksi sosial
sosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan perpecahan baik individu maupun kelompok. Interaksi sosial tidak terjadi apabila tidak memenuhi persyaratan ini, yaitu kontrak sosial dan komunikasi. Yang pertama, kontrak sosial. Kontrak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontrak sosial artinya sama-sama menyatu, tetapi dalam interaksi sosial, kontrak sosial selalu terjadi interaksi atau hubungan fisik karena orang bisa berbicara melalui telepon, ponsel maupun surat. Selanjutnya, komunikasi. Komunikasi menjadi satu di antara syarat interaksi sosial karena dengan adanya komunikasi, pesan yang ingin disampaikan jadi tersampaikan. Ciri-ciri interaksi sosial. Jumlah pelaku lebih dari satu. Adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol. Dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dan yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. Topik selanjutnya yaitu dampak belajar daring. Dampak belajar daring saat pandemi COVID-19 di Indonesia. Dampak-dampaknya yaitu sebagai berikut. Pembelajaran daring masih membingungkan mahasiswa. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembelajaran daring adalah implementasi dari pembelajaran. Selanjutnya, mahasiswa menjadi pasif dan kurang kreatif dan produktif. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan pembelajaran daring adalah model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Yang ketiga, penumpukan informasi konsep pada mahasiswa yang kurang bermanfaat. Tidak dapat disangkal lagi. Konsep merupakan suatu hal yang sangat penting. Namun, bukan terletak pada konsep itu sendiri, tetapi terletak pada bagaimana konsep itu dipahami oleh mahasiswa. Yang keempat, mahasiswa mengalami stres. Stres yang dialami mahasiswa akibat wabah COVID ini dipengaruhi oleh munculnya rasa takut akan tertularnya COVID-19, kekhawatiran saat pergi keluar rumah, kebosanan saat melakukan social distancing, dan kesulitan memahami materi saat perkuliahan daring. Mungkin demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.